Belum nonton video ini? Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. Cuci tangan dulu ya. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun ya. Cuci tangannya yang bersih, pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian semua sudah cuci tangan, silakan lanjut nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Yuk, jaga kesehatan. Yuk, jaga kesehatan. Yuk, jaga kesehatan. Enjoy the video and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kondisi kalian? Saya harap kalian semua tetap dalam kondisi yang sehat. Nah, baru-baru ini sistem pembelajaran di Indonesia itu diterapkan secara daring atau dalam jaringan. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 dan juga sebagai penerapan dari physical distancing dan juga social distancing yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pembelajaran secara tatap muka di Indonesia diadakan sementara. Akan tetapi, banyak para siswa yang mengeluh karena diterapkannya sistem pembelajaran daring ini. Tentu, para siswa mengeluh bukan tanpa alasan. Para siswa mungkin telah mengalami beberapa kendala selama mereka melaksanakan sistem pembelajaran secara daring. Nah, dalam video ini, kami akan membahas tentang beberapa faktor masalah yang mempengaruhi sistem pembelajaran daring beserta tipsnya. Mau tahu seperti apa faktor masalah dan tips-tips yang akan kami berikan? Simak ulasannya berikut ini. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang masalah yang biasa kita hadapi saat pembelajaran daring beserta tips-tipsnya. Nah, masalah yang pertama adalah mengenai deadline. Deadline yang diberikan oleh para guru ataupun dosen biasanya terlalu padat ataupun terlalu pendek, juga bisa saja terlalu panjang. Biasanya, kita apabila diberi deadline terlalu pendek akan merasa tertekan atau bahkan sampai stres. Sedangkan bila diberi deadline terlalu panjang, biasanya bisa sampai lupa waktu mengumpulkannya. Nah, jadi tips yang pertama dari kami adalah membuat catatan, baik itu di HP maupun di sticky notes sehingga bisa kita tempelkan di kamar. Buatlah catatan yang mengatur manakah tugas yang perlu dikumpulkan terlebih dahulu dan tugas yang masih ada waktu lama untuk mengerjakannya. Selanjutnya, untuk tips yang kedua, pilihlah tempat yang tepat dan waktu yang tepat untuk mengerjakan. Setelah itu, jangan pernah menunda. Apabila kita menunda, maka konsekuensinya akan berakibat di belakang, yakni kita merasa bahwa beban tugas ini terlalu menumpuk karena sudah bertambah dengan tugas-tugas yang baru datang. Memilih tempat yang tepat, di sini maksudnya adalah pilih tempat yang bersih. Karena di masa seperti ini, kita tidak boleh menyepelekan hal-hal kecil di sekitar kita yang bisa menjadi penyebab bersarangnya sebuah penyakit. Nah, untuk tips yang ketiga, untuk mengatasi deadline ini, sebelum mengerjakan, pastikan diri kita tenang. Apabila kita suka mendengarkan musik sambil belajar, maka lakukan hal itu. Terlebih untuk seorang muslim, kita bisa berwudu terlebih dahulu ataupun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan setelah menunaikan sholat. Kemudian, tips yang selanjutnya adalah jangan perfeksionis untuk tugas dengan deadline yang pendek. Karena jika kita perfeksionis, itu akan membutuhkan waktu atau durasi yang lebih lama kita untuk mengerjakannya. Jadi, kerjakan semampu kita, jangan terlalu perfeksionis. Nah, untuk tips yang terakhir, yakni setelah kita mengerjakan tugas, setelah kita mengerjakan semua tugas dan mengumpulkannya, apabila kita lelah, maka beristirahatlah. Jika perlu, kita bisa pergi ke tempat wisata terdekat dari rumah kita, tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan yang harus diterapkan saat keluar rumah, memakai masker, memakai hand sanitizer, ataupun bahkan social distancing, physical distancing yang harus kita perhatikan saat di tempat wisata. Karena dengan beristirahat dan melakukan hal-hal yang kita sukai sehingga kita tidak terpikir lagi oleh tugas, akan membuat otak kita menjadi refresh lagi, menjadi fresh lagi, dan siap untuk bekerja lagi untuk tugas saya akan memberikan tips yang kedua.
Seperti yang kita ketahui di masa sulit seperti sekarang ini, masih tersebar luasnya virus corona atau bisa dibilang dengan COVID-19. Di mana segala sesuatu yang akan kita lakukan dan kita laksanakan itu sangatlah terbatas, khususnya dalam bidang atau dunia pendidikan, di mana sekolah memberikan peraturan atau regulasi kepada para siswa untuk belajar dan mengerjakan tugas secara daring atau bisa disebut dengan online class, atau bisa disebut juga dengan mereka belajar di rumah. Salah satu hal yang menghambat dalam belajar online atau mengerjakan tugas secara online yaitu koneksi internet yang buruk. Hal ini sangat sering dikeluhkan atau dirasakan oleh para siswa. Jadi apabila mereka berada di rumah masing-masing atau di daerah masing-masing yang tidak terdapat konektivitas internet yang baik, maka itu akan menghambat mereka dalam mengerjakan tugas, menghambat mereka dalam belajar online. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut ke tips-tipsnya berikut ini. Tips untuk mengatasi hal tersebut yang pertama yaitu cari tempat yang nyaman dan cerah untuk belajar. Yang kedua yaitu cari posisi ruangan yang biasanya terdapat sinyal. Yang ketiga yaitu tempat harus aman, jangan sampai membahayakan diri kita sendiri. Seperti contohnya di atas genting, nah itu bisa membahayakan keselamatan kita. Yang keempat yaitu kita bisa datang ke warnet terdekat. Nah hal itu bisa mengoptimalkan kita dalam belajar online dan mengumpulkan tugas secara online. Tidak hanya itu, biasanya para siswa mengalami terbatasnya kuota internet. Nah, ini dari persepsi atau sudut pandang guru. Nah, dari pihak sekolah, yang pertama itu yaitu harus mengerti dan memaklumi keadaan siswanya. Yang kedua yaitu guru bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan dengan menggunakan aplikasi yang tidak menggunakan banyak data seperti contohnya WhatsApp atau juga Google Classroom seperti itu. Nah, aplikasi yang banyak menggunakan data yaitu ada dua, Google Meet sama itu Zoom. Nah, sebaiknya para guru itu menggunakan aplikasi sesuai dengan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh para siswanya dan tidak membuat siswanya itu kesusahan dalam melaksanakan tugas secara. Selanjutnya, rasa malas dan sulit berkonsentrasi. Menurut kesehatan, rasa malas dan sulit berkonsentrasi disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, kadar hormon rendah. Penyebab kadar hormon rendah yaitu kurang vitamin. Di dalam tubuh kita, terdapat hormon yang bernama hormon tiroid. Hormon tiroid berfungsi menstimulasi metabolisme dari sel-sel tubuh kita. Menurut Dr. Orford, staf ahli dari Mayo Clinic Preventive Medicine Division di Scotland, mengatakan bahwa jika ada kekurangan pada hormon tiroid, metabolisme jadi melambat, sehingga mengurangi aliran darah dan fungsi sel di berbagai bagian otak. Solusinya, kendalikan stres dan ubah pola hidup menjadi pola hidup yang lebih sehat. Yang kedua, makan makanan yang tidak sehat. Menurut Kate Middleton, asisten profesor kinesiologi di University of Waterloo di Ontario, mengatakan bahwa makanan berdampak besar pada kejernihan mental. Kebiasaan makan yang buruk meningkatkan risiko gangguan fungsi kognitif dan memicu obesitas yang membuat lebih sulit untuk tetap aktif dan dapat menurunkan kesehatan otak. Solusinya, kita harus makan makanan yang bergizi dan makan secara teratur. Yang ketiga, kurang tidur atau pola tidur yang tidak baik. Pola tidur yang tidak baik bisa membuat seseorang sulit berkonsentrasi dan tidak fokus ketika beraktivitas. Untuk mengatasi gangguan tidur, kalian bisa mengatasi dengan berolahraga secara teratur. Dengan berolahraga, tubuhmu akan merasa lelah dan membutuhkan istirahat yang cukup. Hal itu akan membuatmu tidur lebih cepat, sesuai jam yang semestinya, dan tentunya kamu akan memiliki kualitas tidur yang sangat baik. Nah, untuk masalah yang terakhir yaitu lupa jadwal pelajaran. Bagi kalian yang sering telat masuk Zoom atau Google Classroom, caranya yang pertama, selalu update grup WA. Yang kedua, buatlah jadwal pelajaran. Dan jangan lupa kalau ikut Zoom atau Google Classroom, mandi dan berpakaian yang rapi ya. Oke semuanya,
itulah beberapa tips dari kami yang bisa kalian terapkan pada saat kalian akan melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Kami harap semoga suasana pembelajaran daring kalian ke depannya akan lebih menyenangkan, lebih hidup, dan tentunya kalian lebih produktif lagi. Oke, jadi sekian video tips dari kami. Apabila ada kesalahan, baik dari segi tutur kata ataupun tingkah laku, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.